Sobat Aisyah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan loncengnya. Ceng 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 ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada pada siang hari yang berbahagia ini, kita akan membacakan ta'lim yang temanya membunuh 100 manusia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikabarkan disampaikan kepada kami oleh Muhammad bin al-Musanna dan Muhammad bin Bashar, susunan kata-kata dari Ibn al-Musanna. Kedua-duanya menerima hadis ini dari Mu'adz bin Hisham. Hisham ini menerimanya dari Qatadah, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajul qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahibin fa'atahu faqal innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubatin faqal la faqatalahu fakammala bi mi'atan summa sa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rajul 'alima faqala innahu qatala 100 nafsin fahal lahu min taubatin faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bain at-taubah intalaqa ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasa ya'buduna Allaha fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su'in fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq atahu al-mautu faqtasamat bihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab faqalat malaikatur rahmah ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah faqalat malaikatul adab innahu lam ya'mal khairan qattun fa'atahum malakun fi surati adami waja'aluhu bainahum faqala qisu ma bainal ardaini fa ila yatimhima kana adna wa huwa lahu faqasuhu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arada faqabalathu malaikatur rahmah. Mafhum hadis, di antara orang yang hidup sebelum kamu ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang manusia.
Lalu dia mencari orang yang paling alim, ulama, untuk bertanya. Orang tunjukkan kepada seorang pendeta. Dia datangilah pendeta itu lalu bertanya bahwa dia telah membunuh 99 orang manusia. Masih dapatkah dia bertobat kepada Tuhan? Pendeta itu menjawab, tidak. Pendeta itu pun lalu dibunuh, sehingga genaplah 100 orang yang dibunuh. Lalu dia mencari lagi orang yang paling alim di permukaan bumi ini. Lalu ditunjukkan orang kepada dia, Hey there, orang yang paling alim, subscribe to my channel orang yang paling banyak, and also press this bell icon. Lalu dia berkata bahwa dia sudah membunuh 100 orang manusia. Masih dapatkah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang alim itu menjawab, dapat. Dan tak ada satu halangan baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang alim itu menasihatkannya untuk pindah ke negeri tertentu, karena di negeri itu banyak manusia yang baik-baik yang selalu beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadahlah bersama-sama dengan mereka dan jangan kembali ke kampung kamu lagi, karena kampung kamu itu termasuk kampung yang busuk ataupun kampung yang rusak. Orang itu berangkatlah meninggalkan kampung halamannya menuju ke negeri yang dituju itu. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba orang itu meninggal dunia. Lalu bertengkarlah mengenai orang itu malaikat rahmat dan malaikat azab. Berkata malaikat rahmat, orang ini matinya dalam keadaan bertobat, sedang menghadapkan seluruh jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya. Dan berkata lagi malaikat azab, orang ini tidak ada kebaikannya sedikit pun juga. Tiba-tiba turun satu malaikat lain berbentuk manusia biasa. Malaikat rahmat dan malaikat azab yang bertengkaran itu mengangkat malaikat ini menjadi hakim di antara mereka. Malaikat ini memerintahkan untuk mengukur jarak antara tempat kematian itu dengan tempat yang dituju dan dari tempat asalnya. Ke tempat mana ia lebih dekat, maka itulah yang menentukan apakah orang ini termasuk bagian malaikat rahmat atau malaikat azab. Setelah diukur, ternyata dia lebih dekat ke tempat yang dituju, maka orang itu dibawalah oleh malaikat rahmat masuk surga tentunya. Diterangkan oleh Qatadah dan Hasan bahwa orang itu ketika meninggalnya itu naik dadanya, merasa sesak di dalam dadanya. Dalam hadis lain diterangkan bahwa ketika kedua malaikat itu sedang mengukur jarak, Allah SWT lalu memerintahkan kepada bumi yang berada di antara tempat itu dengan tempat yang ditujunya agar menjadi lebih dekat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa bagi saudara-saudaraku yang sudah terlanjur melakukan dosa ataupun berbuat maksiat, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat hendaklah semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan seluruh perbuatan-perbuatan maksiat itu, hijrahlah, tinggalkanlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian belajarlah ilmu agama, kemudian dengan ilmu itu kita akan mengamalkan agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya pribadi, kemudian kita semua, kita niat untuk mengamalkannya dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Untuk sempurna majelis ini kita tutup dengan doa kafalah kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.